Nah, Anda sudah mendaftar sebagai trainer, kemudian ini asumsinya sekarang kita sudah Anda sudah login ya. Maka Anda tinggal klik di bagian atas setelah Anda login, itu ada namanya baru. Anda boleh klik di sana. Kemudian setelah Anda klik ya, maka Anda akan masuk ke dashboard atau ruang adminnya untuk trainer. Jadi dapurnya trainer. Nah, di situ ada dashboard, LearnPress dan sebagainya. Untuk tahap pertama, karena Anda sudah menyiapkan seluruh materi dan materi kebanyakan video, maka Anda klik FV Player. Kemudian, sekarang kita akan memasukkan bahan-bahan yang dari video. Klik Add New, lalu Add Video. Ya, kita anggap materinya belum ada sebelumnya. Jadi Anda Add Video. Nah, ada unggah berkas dan pustaka media. Unggah berkas dulu untuk materi yang belum pernah ada. Kemudian Anda cari di komputer Anda materinya yang mana. Saya akan ambil contoh satu materi lie detection ya, yang kita sudah siap begitu. Lie detection versi online itu kita ambil yang bab 1 saja dulu. Nah, Anda boleh memasukkan satu persatu seperti ini. Ini introduction 1. Tunggu sampai loading proses uploadnya selesai. Anda bisa lihat ini ya. Oke. Nah, kalau sudah, nanti di bagian kanan dan bawah itu ada choose. Anda tinggal klik di choose-nya. Atau ya di situ ya. Kalau sudah penuh nanti akan muncul, kita lihat sebentar ya, tinggal choose. Nah, nih kemudian Anda tinggal save. Oke, berarti satu materi Anda sudah masuk. Jadi kan Anda sudah harus mempersiapkan sebelumnya materi-materi yang harus, video-video yang harus Anda miliki, Anda kasih nama sesuai urutan. Nah, sekarang adalah cara memasukkan file yang banyak sekaligus. Misalnya saya kasih contoh yang belum ada adalah introduction 2 sampai 6. Tinggal diklik saja semuanya, lalu open bareng-bareng. Oke. Setelah Anda open, nah dia akan terupload seluruhnya. Ketika terupload seluruhnya, maka coba ya, nanti semuanya sudah bisa Anda upload bareng-bareng gitu. Jadi Anda nggak usah khawatir, Anda bisa lakukan sekaligus banyak file. Kita lihat cukup lama ya, karena ada banyak file video. Oke, saya anggap semuanya sudah terupload walaupun baru satu. Nanti akan muncul di sini introduction 1 2 ya. Nah, seperti itu. Itu akan muncul. Jadi dia akan muncul. Jadi Anda sekarang punya dua file yang kedobelan tadi ya. Kemudian sesudah Anda upload media itu, maka video ini menjadi sumber bagi Anda untuk menyusun materi. Jadi bahannya di dalam bentuk video di FV Player. Lalu sekarang Anda akan menyiapkan bahan ajar Anda atau materi pelajaran Anda di file materi namanya. Kita lihat di file materi, Anda klik tambah baru. Lalu, nah Anda harus kasih nama, misalnya introduction 1. Maka itu pentingnya nama file-file video Anda itu harus sudah ke sana. Nah, ada 3 pilihan, itu insertnya. Kita ambil yang video ya. Jadi ada kemudian ambil dari yang sudah tersedia, tadi Anda sudah upload. Nah, berarti di sini di pustaka media. Oke, Anda choose dan Anda insert. Anda perhatikan file video durasinya 3,31, berarti anggap 4 menit ya. Kenapa harus diingat-ingat? Karena nanti berguna untuk Anda
ketika ini formatnya video dulu. Nah, di bagian bawah ini ada durasinya berapa lama materi ini, 4 menit. Kemudian apakah Anda akan izinkan komentar, kita anggap tidak. Kemudian Anda terbitkan. Berarti Anda sudah punya satu materi. Materi itu namanya introduction 1. Oke. Kemudian Anda mau tambahkan lagi materi. Ya. Materinya apa? Kita ambil contoh. Materinya adalah download handout. Nah, berarti di situ Anda atau handout ya. Anda ambil handout. Anggap handoutnya sudah saya upload atau belum deh. Kalau belum Anda tinggal cari. Kalau sudah Anda tinggal cari di sini. Sebelumnya sudah bisa Anda upload di media. Oke, ini misalnya sudah di-upload, insert di sini. Oke. Kemudian kita lihat standar ya formatnya. Lalu kira-kira berapa lama untuk memahami handout itu? Ya, kita anggap saja misalnya 10 menit. Nah, lalu kemudian terbitkan. Berarti Anda sudah punya 2 materi. Nah, bagaimana kalau materinya itu tadi materi yang berupa video sudah, kemudian materi berupa dokumen PDF sudah. Ya, ini kita coba tambahkan lagi kalau materinya berupa video ya tadi ya. Oh ya, introduction 2 ya. Nah, Anda sudah punya handout, Anda punya introduction 1, introduction 2. Tadi kita anggap kita upload yang introduction 2 sama prosesnya video. Nah, sekarang bagaimana kalau materi Anda itu berupa teks yang Anda tulis langsung di materi? Boleh. Di web langsung Anda tuliskan di platform kita ini boleh. Misalnya ini saya tulis ya. Maka Anda tulisnya tambahkan media, nanti kalau mau Anda tambahi dengan gambar. Tapi kalau Anda teks saja Anda tinggal tulis langsung di sini. Misalnya Anda tambahkan teks dan media. Medianya apa? Gambar. Ya, gambar. Maka teks dan gambar. Anda tinggal tambahkan media di situ. Misalnya saya ambil satu gambar apa saja ya, sembarangan buat contoh. Bukan di insert download, bukan di FV player, tapi ditambahkan media. Sama prinsipnya, kalau filenya belum pernah ada, Anda boleh upload dulu, pilih berkas dari komputer Anda. Ya, misalnya Anda cari yang mana sebuah gambar begitu. Tapi kita berasumsi ini materi gambar sudah Anda miliki. Ya, jadi misalnya gambar ini gambar yang sudah diupload sebelumnya atau gambar ini. Ya. Kemudian Anda tinggal sisipkan. Besarnya gambar bisa Anda tarik ke kanan dan ke kiri lalu terbitkan. Berarti Anda sudah punya 3 jenis materi. PDF handout, video ada 2, kemudian teks dan media dan gambar 1. Nah, sekarang ada juga namanya kuis ya. Kuis, cara bikinnya bagaimana? Nanti misalnya orang akan lulus mata pelajaran ini kalau mengerjakan post test atau kuis seperti ini. Ini saya ambil contoh namanya post test lie detection final. Maka Anda masuk ke kuis, tambah baru, Anda beri instruksinya di kolom ini. Ya, Anda akan ketemu space ini. Kemudian, nah, soal Anda tulis di bawah. Saya ambil contoh ibu kota RI itu di mana gitu ya. Ibu kota RI. Anda pilih single choice karena hanya satu jawaban yang benar. Lalu kemudian ada pilihan jawaban di bawah. Misalnya Jakarta. Mana lagi ya? Tarakan. Lalu Bantul. Kan 4 pilihannya ya, ABCD gitu ya. Nah, misalnya Anda tulis lagi adalah Malang. Nah, jawaban yang benar mana Anda pilih. Itu nanti sekaligus untuk koreksi. Kalau jawabannya benar nilainya 1. Oke.
Kemudian soal nomor 2 tinggal tulis lagi di bawahnya, misalnya buah jeruk itu rasanya apa ya. Anda tinggal pilih single choice kalau ABCDE, kemudian Anda kasih pilihan jawaban ya, Anda tuliskan saja misalnya gurih, lalu pilihan kedua itu adalah manis, lalu pilihan berikutnya asam, dan Anda tambah satu opsi yaitu asin gitu ya. Misalnya jawaban yang benar adalah asam, berarti kunci jawaban Anda letakkan di sana. Bobot nilainya berapa? 1 misalnya ya. Oke, selesai. Nah, kalau sudah ini durasi waktu pengerjaan Anda bisa otak-atik, kemudian passing grade-nya Anda bisa tentukan mau berapa persen orang kemudian dinyatakan lulus ya. Kalau nggak lulus dia bisa retake berapa kali gitu. Oke, kemudian terbitkan, dan sekarang Anda sudah punya soal ya, soal berarti bahan Anda sudah ada video, sudah ada handout, sudah ada teks dan gambar, dan ada soal. Nah, sekarang bagaimana membuat modul atau kalau di sini namanya mata kuliah. Jadi misalnya Anda membuat satu program training yang mau Anda jual, itu kita bikin lie detection 2 gitu saja ya. Karena yang lie detection buat contoh ini lie detection 2 Anda sebagai trainer. Lalu yang Anda lakukan adalah yang pertama, biasanya itu di atas nanti perlu dikasih video preview. Nah, di bawahnya Anda kasih teks yang sudah Anda persiapkan sesuai format yang ada di dalam panduan. Misalnya seperti ini, tinggal copy saja di sini. Lalu tinggal menata fontnya. Untuk font judul itu gunakan penajukan 3. Ya, bentar. Kita enter dulu. Nanti itu buat video ya. Oke, setelah kita enter, kita kasih videonya apa? Videonya biasanya kita kasih satu video yang orang bisa lihat untuk preview. Biasanya kita diberikan video yang pertama. Jadi kita persiapkan memang untuk itu. Oke, tinggal di insert. Yes. Ya. Nah, itu FP Player ID 89. Oke, dan maka nanti yang akan muncul adalah seperti itu. Kemudian deskripsinya kita ubah fontnya jadi penajukan 3, yang lainnya tetap paragraf. Jadi yang bagian-bagian atau subbab deskripsi ini kita perbesar, dan tidak ada jarak spasi enter ya antar baris, karena dengan penajukan 3 itu otomatis jaraknya akan tertata sendiri ya. Kemudian itu jadinya deskripsinya. Lalu Anda pilih di kategori training lie detection ini masuknya kategori apa. Boleh Anda pilih beberapa jenis kategori, bebas ya. Sebaiknya di beberapa kategori supaya mudah ditemukan. Ini saya ambil contoh di 5 kategori saja, 6 kategori. Kemudian, nah berarti deskripsi dan kategori sudah. Lalu gambar yang akan muncul seperti apa kalau orang melihat covernya ya, maka Anda bisa yang seperti ini ya, itu nanti kalau tampil. Nah, bagaimana Anda bisa mendapatkannya, menggantinya itu adalah di gambar tampilan ya, di gambar tampilan. Nah, gambar tampilan prinsipnya sama. Anda di bagian bawah itu tadi adalah mencari gambar, lalu tinggal memasukkan. Lalu kita bicara kurikulum tadi ya, kurikulum itu tinggal tulis saja misalnya bab 1 atau introduction, kemudian ada deteksi. Ya, kita bikin bab saja ya. Bab 1 enter, bab 2. Anda mau bikin bab 3 tinggal enter saja, otomatis muncul. Nah, bab 3. Oke. Berarti sudah dapat bab 3.
Terus kemudian sekarang mau memasukkan materi di bab 1, apa saja yang perlu ada? Itu tinggal klik, kalau di situ adalah materi, di tengah itu kuis, di kanannya itu assignment. Kita ambil materi dulu, misalnya kita kasih introduction, ya, add, jebret, maka introduction akan masuk video tadi itu. Misalnya mau sekalian boleh, nanti tinggal ditata, itu bisa tinggal digeser atas bawah, di drag kan atas dan ke bawah bisa. Handout dan introduction 2. Maka bab 1 materinya sudah ada jadinya, ya. Sudah lengkap. Anda kasih nama yang berbeda juga boleh, tetapi dia akan membawa materi yang tadi sudah kita persiapkan. Itu. Kemudian misalnya introduction, lalu ada handout, lalu baru introduction 2. Nah, oh ya lupa, di bagian bawah bab itu Anda bisa tulisi, ya, ditulisi. Kalau di bab 1 itu ada definisi, sebab, download, handout dan sebagainya. Jadi itu menggambarkan apa gitu ya. Kalau bab 2 itu misalnya kita kasih materi yang tadi isinya adalah teks dan gambar, kita tinggal add, ngambil dari materi. Seperti itu. Bab 3 penutup, nanti gambarannya apa, karena misalnya kita anggap bab 3 ini adalah terakhir, berarti peserta ikut tes, maka kita tinggal klik di tesnya atau kuisnya, lalu select file, ya, kita tinggal masukkan, cari soal tes yang tadi kita sudah buat, namanya post test LG misalnya. Kemudian jangan lupa lihat ke bawah, pastikan student listnya di uncheck list supaya kita bisa tahu progres belajar setiap siswa. Itu di umum, di pengaturannya. Di assessment itu adalah metode kita mengevaluasi peserta. Jadi mau pakai apa? Evaluasi via pembelajaran, sekian persen tercapai, ya, ada persennya. Jadi dia nggak pakai tes. Atau evaluasi via result of the final quiz, pakai tes, ya. Ada beberapa quiz gitu. Nah, kalau ini adalah dengan satu quiz seperti yang akan kita jadikan contoh, ya. Itu berapa passing grade-nya, berapa yang harus ditentukan supaya seseorang itu bisa lulus, ya. Misal kalau ini evaluasi beberapa kuis, anggaplah kita ambil yang via ini aja, via result of quiz, ya, yang di sana. Lalu biayanya berapa? Harga normal Anda harus tuliskan, misalnya adalah 1 juta. Kemudian sale price-nya berapa? Misalnya 200 deh, jangan 100. Nanti angkanya terlalu susah dibedain. Oke. No requirement enroll, ya, jadi nggak ada persyaratan khusus. Kemudian yang ini mungkin Anda bisa abaikan saja dulu. Kemudian teks juga sama, harga itu sudah termasuk teks atau kita abaikan dulu, ya. Announcement ini kalau ada pengumuman buat semua. Kemudian sertifikat, karena setiap peserta itu akan mendapatkan sertifikat, maka kita sudah menyiapkan template sertifikatnya. Jadi Anda nggak perlu mengotak-atik, Anda misalnya hanya milih 1 atau 2, tapi sebenarnya ini sama saja yang kita siapkan. Kemudian header image tidak perlu, page title, nah, supaya mudah diidentifikasi. Misalnya lie detection 2. Ini untuk judul halaman kalau orang membrowsing itu dapat gitu. Kemudian kutipan itu adalah nanti deskripsi dari judul yang kita miliki. Misalnya kita ambil saja di sini, ya, buat gampang. Oke, kita ambil dari deskripsi singkatnya di sini. Nah, jadi nggak bisa panjang-panjang yang seperti itu. Deskripsi kutipannya. Sesudah itu oke, izinkan komentar, kita checklist. Biasanya saya checklist supaya saya nggak sediakan gitu, ya, supaya orang menghubungi. Nah, sudah terisi semua. Oke, bagus. Tinggal kita lihat kalau kita mau publish kira-kira tampilannya seperti apa. Nah, itu kita pratinjau di sebelah kanan tadi.
Ini nanti jadinya materi saya begini ya. Oke, ini deskripsinya, ada videonya juga, kemudian ada ini introduksi, ini kurikulumnya misalnya ya. Kemudian ada pengumuman tadi yang kita kosongi kalau kita punya pengumuman buat semua orang. Lalu profil Anda akan ada di sini. Kemudian review dari peserta kalau ada, kalau sudah ada yang ambil. Oke, kemudian fitur trainingnya seperti ini ya. Nah, kalau sudah yakin, Anda tinggal kirimkan untuk ditinjau oleh admin. Maka nanti Anda akan mendapatkan feedback dari admin atau dihubungi jika oke, dan produk Anda akan langsung tampil di ruangilmu.id. Demikian tutorialnya, semoga memudahkan teman-teman di dalam membuat materi. Kita berkolaborasi di